Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Hadis Tarbawi akan mempresentasikan tentang peserta didik perspektif hadis yang beranggotakan Nur Khotimah sebagai pemateri pertama, Maulana Ibnu Affan sebagai pemateri kedua, dan Khairul Amanatinisa sebagai pemateri yang ketiga. Langsung saja pada pembahasan hadis yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Bukhari bersumber dari Abdullah ibnu Mas'ud. Hadatsana Humaydi qala, hadatsana Sufyanu qala, hadatsani Ismailu abi Khalidin ala ghairi ma hadatsanu Zuhri qala. Sami'tu Faisal bin Abi Hazim qala, sami'tu Abdullah ibn Mas'ud qala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini rajulun atahu Allahu malan fasulita ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu lahu hikmata fahuwa yadhi biha wa yu'allimuha. Yang artinya, menceritakan kepada kami Humaid, ia berkata, menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata, menceritakan kepadaku Ismail ibn Abu Khalid atas selain yang kami ceritakan olehnya Al-Zuhri, ia berkata, aku mendengar Ibnu Qais Ibnu Abu Hazim, ia berkata, aku mendengar Abdullah Ibnu Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh iri hati kecuali dua hal, yaitu seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah, lalu harta itu dikuasakan penggunaannya dalam kebenaran, dan seorang laki-laki yang diberi Allah, di mana yang diberi hikmah oleh Allah, di mana ia memutuskan perkara dan mengajar dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang sudah dibacakan tadi dapat memberikan pemahaman bahwa seorang peserta didik hendaknya bersungguh-sungguh dan tekun ketika sedang menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Nah, lalu peserta didik juga diserukan untuk menjadi orang yang pintar dan ilmuwan sebelum ia menikah atau menjadi seorang pemimpin. Lalu peserta didik tidak diperbolehkan iri hati kecuali pada dua hal, yaitu pada ilmu dan kebaikan. Setelah mendapatkan ilmu, peserta didik hendaknya membagi ilmu tersebut kepada orang lain agar ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Selanjutnya pembahasan pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Ibnu Affan selaku pemateri kedua. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu. Hadisnya berbunyi, hadatsana Ahmadu ibnu Abi Bakri Abu Mus'ab qala hadatsana Muhammad ibnu Ibrahim ibni Dinar an ibni Abi Zibur an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni asma'u inka hadisan kasiran ansa qala besut rida aka fabasatuhu qala faghrafa biyadaihi summa qala dummahu fadomamtuhu fama nasitu syai'an ba'duhu. Hadatsana Ibrahim ibnu Munzirin qala hadatsana ibnu Abi Fudakin bihada au qala gharafa biyadihi fihi. Artinya, menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abu Bakar al-Siddiq Abu Mus'ab, ia berkata, menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Dinar dari ibnu Abi Zibur, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah, ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku banyak mendengar hadis dari engkau, tapi aku lupa. Rasulullah SAW menjawab, hilangkan perkara yang buruk darimu, maka aku menghilangkannya. Rasulullah SAW bersabda, maka hafalkanlah, maka aku menghafalkannya. Setelah itu aku
tidak melupakan satu hadis pun setelahnya. Dari hadis ini memberikan suatu pemahaman bahwa peserta didik hendaknya menuliskan ilmu yang disampaikan oleh pendidik sehingga terjaga. Maksudnya ketika kita mendengarkan ceramah atau materi yang disampaikan oleh dosen atau guru, setidaknya kita mencatat dan menulisnya. Kenapa? Karena ketika kita terlupakan masih bisa dilihat catatan dan mengulangi kembali pelajaran yang telah diberikan oleh pendidik walaupun dalam jangka waktu yang cukup lama gitu kan. Jadi kita masih bisa membuka kembali catatan yang kita tulis dari apa yang telah dijelaskan oleh pendidik kala itu. Untuk peserta didik hendaknya dalam menuntut ilmu itu berada dalam ridho Allah gitu, supaya kita selalu dalam lindungan dan selalu dipermudah untuk menuju surganya gitu kan. Dan ketika kita mendapatkan ilmu yang sekiranya itu bermanfaat bagi kita harus bisa mengajarkannya kepada orang lain juga gitu kan. Peserta didik juga tidak boleh malu dalam belajar, karena orang yang malu dan sombong tidak akan dapat mempelajari ilmu agama. Ya, itu penjelasan dari hadis yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hairul Amanat Nisa. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pemaparan materi tentang peserta didik. Ini diriwayatkan oleh Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Adam haddatsana ibnu Abi bin Ani Zuhri an Abi Sulaimah Abdir Rahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludi waladu 'alal fidri fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani kamathalil bahimati tuntajul bahimata hal tara fiha jad'a, yang artinya menceritakan kepada kami Adam dari Abu Zibin dari Al-Zuhri dari Abi Salamah bin Abdul Ar-Rahman dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak dilahirkan menuntut fitrah atau potensi beragama Islam. Selanjutnya, kedua orang tuanya yang membelokkannya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi bagaikan binatang melahirkan binatang. Apakah kamu melihat kekurangan padanya? Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas ada dua hal yang dapat dipahami, yaitu pertama, setiap manusia yang lahir memiliki potensi, baik potensi beragama, potensi menjadi orang baik, potensi menjadi orang jahat, dan potensi menjadi yang lainnya. Kedua, potensi tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama orang tua, karena merekalah yang pertama yang sangat berperan dalam menjadikan anaknya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Konsep hadis tersebut sesuai dengan teori konvergensi pada perkembangan peserta didik yang berpendapat bahwa setiap anak yang lahir dalam perkembangannya dipengaruhi oleh keturunan dan lingkungannya, yaitu setiap anak yang lahir akan dipengaruhi oleh keturunannya. Contohnya, anak yang terlahir dari keluarga yang baik-baik, tentunya dia akan menjadi orang yang baik pula, baik serta dipengaruhi oleh lingkungannya. Hanya saja dalam konsep hadis di atas, secara umum manusia lahir memiliki potensi yang hadis tersebut untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas berdasarkan tinjauan hadis dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik diperbolehkan iri kepada orang yang lebih memiliki pengetahuan yang luas sebagai cambuk untuk semangat dalam menuntut ilmu. Yang kedua, peserta didik
hendaknya selalu menghafal dan mengulangi pelajarannya sehingga betul-betul menguasai materi apa yang telah disampaikan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik yang hadir menuntut ilmu tidak boleh kikir untuk menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang tidak hadir. Hendaknya dengan hati-hati yang tulus mengajarkan ilmu tersebut kepada orang yang tidak sempat hadir. Yang keempat, peserta didik hendaknya menuliskan ilmu yang disampaikan oleh pendidik sehingga terjaga. Sekiranya tidak mudah terlupakan sehingga jika lupa bisa dilihat kembali catatannya dan mengulanginya kembali. Yang kelima, peserta didik hendaknya menyadari bahwa dalam menuntut ilmu ia berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan mempermudah baginya jalan menuju surga. Yang terakhir, peserta didik hendaknya berniat untuk mengajarkan ilmu yang diperolehnya untuk disebarkan dan diajarkan kepada orang lain agar bermanfaat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang dipaparkan oleh kelompok kami bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.